Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita bisa menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Bahkan kita bersyukur ketika kita sudah ada di usbu yang baru di saat ini. Untuk itu sebelum kita memulai seluruh rangkaian aktivitas, tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari yang akan kita jalani ini, kita akan mendasarkan dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang saat ini terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Namun sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami menaikkan syukur terima kasih kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah, untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Nyatanya Tuhan, hari ini kami dibangunkan oleh Tuhan, menikmati hari yang baru pemberian Tuhan. Dan kami sudah ada di usbu kerja kami yang baru. Dan sebelum kami memulai seluruh rangkaian aktivitas itu, kami akan mendasarkan dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan adalah pelita dan terang pada jalan-jalan kami. Tuhan mampukan kami untuk mendalami firman Tuhan ini dan melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu sudah siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi firman Tuhan dalam usbu kerja yang baru ini terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan di ayat yang keempat. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapakah engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Dan ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tentu kita mensyukuri kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dalam pembacaan firman Tuhan saat ini melalui 1 Samuel pasal 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10 menjadi perenungan kita. Bapak Ibu tentu pernah mendengar satu kata yang tidak asing di telinga kita, yaitu bully. Ini sering terjadi di lingkungan kita berada, entah itu di tempat kerja, bahkan tempat kita bergaul dengan teman-teman kita. Tentu bully ini menyebabkan banyak hal di dalam hidup kita, sakit hati, bahkan marah ketika orang menghina kekurangan kita. Tetapi itu bukan hal yang baru lagi. Hal ini sudah pernah terjadi di dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, yaitu dari 1 Samuel pasal 1 ayat 4 hingga ayat ke-8 dan ayat yang ke-10. Dalam pembacaan kita ada 3 orang tokoh yang dikenalkan kepada kita. Yang pertama bernama Elkana dari suku Efraim. Dan yang kedua seorang yang bernama Penina. Dan yang ketiga yaitu seorang yang bernama Hana. Elkana adalah seorang suami yang memiliki 2 istri yang bernama Hana dan Penina. Hal yang terjadi di dalam kehidupan keluarganya adalah Penina memiliki banyak anak, sedangkan Hana tidak memiliki anak. Dan hal ini menjadi
suatu bully bagi Penina untuk Hana karena dia tidak memiliki anak. Bahkan Hana mengalami hal yang tidak adil di dalam kehidupannya. Ketika dibagikan persembahan korban, Hana hanya mendapatkan satu, tetapi Penina dan anak-anak mendapatkan banyak. Tentu ini hal yang tidak adil. Bahkan dia mengalami bully dari Madu, dari istri kedua dari suaminya. Tentu tidak menyenangkan. Ini bukan hal yang adil yang dialami. Dan kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan kita di saat ini, ketika Hana mengalami hal tersebut, yang dia lakukan adalah menangis. Kalau kita dibully atau disakiti seseorang, yang kita lakukan pasti membalas dengan hal yang sama. Atau mungkin kita juga akan sakit hati dan berusaha melakukan hal yang tidak baik seperti orang itu lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita belajar dari seorang yang bernama Hana. Ketika dia mengalami hal yang tidak adil, ketika dia mengalami bully, yang dia lakukan adalah dia tikang lutut di hadapan Tuhan. Dia berdoa. Pembacaan kita di ayat yang ke-10 dikatakan begini. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bahkan kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini dalam perikop ini, kita baca seterusnya, kita melihat bahwa bahkan Imam Eli mengira Hana itu sedang mabuk karena dia berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya mau kita mengoreksi diri ketika kita mengalami tekanan di dalam hidup ini, apakah kita membalas atau kita tikang lutut di hadapan Tuhan seperti seorang perempuan yang bernama Hana. Ketika dia disakiti, dia bukan menjadi orang jahat dengan membalas perbuatan yang sama, tetapi dia menyampaikan kepada Tuhan apa yang dia alami. Sehingga dalam perjalanan hidupnya, ketika dia setia dan terus menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, hadirlah seorang anak yang bernama Samuel. Tentu Samuel ini adalah nabi besar yang sangat terkenal di dalam kehidupan umat Israel. Semu yang artinya namanya El, artinya adalah Allah. Jadi nama Samuel itu adalah namanya Allah. Nama yang begitu indah. Siapakah Samuel yang dihadirkan di dalam kehidupan Hana dari ketidaknyamanan yang dia alami? Samuel adalah seorang yang menumpangkan tangan kepada raja yang bernama Saul. Samuel adalah seorang nabi besar yang menemani proses dari seorang raja yang bernama Daud. Dan dia sangat menjadi berkat bagi umat Israel. Bahkan banyak orang menikmati pelayanan yang dia lakukan. Bapak Ibu, ternyata penderitaan Hana ada hal luar biasa yang Tuhan sediakan, yaitu rencana Tuhan melalui anaknya, yaitu yang bernama Nabi Samuel. Kalau saat ini saya, Bapak Ibu sedang mengalami hal yang sama, penderitaan yang sama seperti Hana, percayalah bahwa ada perkara besar yang telah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan kacau hidup ini Tuhan, tidak mampu kita jalani hidup ini Tuhan, harus menangiskah saya Tuhan, harus tertundukkah saya Tuhan, percayalah bahwa Tuhan belum berhenti merenda kehidupan kita. Dan yakin dan percaya bahwa Tuhan terus merangkul kita dan tidak pernah meninggalkan kehidupan ini. Bapak Ibu, kalau pernah melihat seorang yang sedang menyulam di atas sebuah kain, membentuk satu kupu-kupu. Ketika dia menyulam, ketika kita melihat dari bawah, kita melihat benang-benang yang sangat berantakan. Dan ketika kupu-kupu itu jadi, kita melihat lagi ke bawah, tambah berantakan lagi benang-benang itu. Tetapi ketika kita mengubah posisi cara lihat kita, cara pandang kita dari atas, kita melihat sulaman itu sudah menjadi sulaman yang begitu indah. Demikian pun di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan membentuk kita, kadangkala itu terlihat rusak dan berantakan. Tetapi percayalah bahwa semuanya Tuhan punya rencana yang indah. Mari jalani segala sesuatu ini bersama-sama dengan Tuhan.
dan selamat menikmati rangkulan Tuhan yang penuh kasih. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, ketika kami diizinkan untuk membuka kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan, hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditumbuhi oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Kami belajar dari kehidupan seorang yang bernama Hana, ketika dia disakiti, ketika dia dibuli di dalam perjalanan kehidupannya, yang dia lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Untuk itu ajarlah kami, ketika kami disakiti oleh orang sekitar kami tidak membalas, tetapi kami berlutut di hadapan Tuhan dan mendoakan segala sesuatunya. Bahkan kami belajar bahwa di balik segala penderitaan yang kami alami, ada rancangan Tuhan yang indah untuk kehidupan yang kami jalani ini. Yakini kami Tuhan, buat kami percaya kepadamu ketika menjalani kehidupan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami pertaruhkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami akan menjalani usbu kerja kami yang baru. Tuntun sertai apapun yang kami kerjakan dan lakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, bahkan pekerjaan, tugas, tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Dan biarlah semua jadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kami kehendaki. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan buka usbu kita. Selamat menjalani kerja kita bersama-sama dengan Tuhan. Shalom.